pada pertemuan yang terakhir ini ya, terakhir ya, Iya, Pak, terakhir, Pak. ya terakhir ya. Nah, jadi topik kali ini adalah kalau kemarin kita udah membahas mengenai sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah pusat, gitu ya, dan nantinya berhubungan dengan teknik auditnya, gitu ya. Nah, untuk pemerintah pusat, maka ini adalah merupakan bagian dari keuangan negara, gitu ya. Jadi keuangan negara di mana diatur dalam azas, ada 9 azas gitu ya, azas tahunan, azas universalitas, azas kesatuan, azas spesialitas, azas akuntabilitas ya, azas profesionalitas, azas proporsionalitas, azas keterbukaan, dan azas pemeriksaan. Nah, jadi ini ya azasnya. Dan uh, pengertian dari azasnya ini ya. Jadi kita azas kesatuan itu semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu anggaran ya. Kemudian azas universalitas, setiap transaksi ditampilkan utuh dalam dokumen anggaran ya. Azas tahunan membatasi berlakunya anggaran untuk 1 tahun. Azas spesialitas agar kredit anggaran disediakan terinci secara jelas peruntukannya ya. Azas akuntabilitas berorientasi hasil ya. Kemudian azas profesionalitas, azas proporsionalitas, azas keterbukaan pengelolaan keuangan negara, dan azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri ya. Nah, jadi yang bertanggung jawab siapa? Presiden ya. Nah, jadi presiden, dan siapa yang melaksanakan? Satker, ya, satuan kerja ya. Di mana masing-masing satker itu ada KPA, ya kan, kuasa pengguna anggaran, ya kan. Di bawah menteri itu kan, di bawah menteri. Menteri itu sebagai PA, ya kan. Kalau di pemerintah daerah, PA itu siapa? Ya, PA itu kepala SKPD, ya kan. Sedangkan penanggung jawab anggaran itu adalah kepala daerah, bupati kan gitu kan, atau wali kota. Nah, itu. Nah, jadi ini ya, kuasa BUN ya, kuasa BUN itu adalah pada kantor Bendahara Umum Negara ya. Lantas kita lihat kewenangan fungsi administrasi pembayaran ya. Jadi Menteri Teknis selaku pengguna anggaran. Jadi di Menteri Teknis itulah ada yang merupakan pengurusan administrasi gitu ya. Sedangkan di Menteri Keuangan itu adalah pengurusan pembayaran. Jadi Menteri Keuangan itu hanya sekedar membayar ya. Artinya Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara ya, yang fungsinya pengujian dan pembebanan serta perintah pencairan dana ya kan. Kalau menteri-menteri yang lain, Menteri Tenaga Kerja, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri itu pembuat komitmen, pengujian dan pembebanan, dan perintah pembayarannya. Lantas kita lihat kewenangan Menteri Keuangan itu inilah dia. Jadi menteri menyusun kebijakan fiskal, menyusun rencana APBN, mengesahkan pelaksanaan anggaran, membuat perjanjian internasional bidang keuangan, pemungutan pendapatan negara sesuai undang-undang, melaksanakan fungsi kebendaraan, sampai pada pengelolaan fiskal ya, tanggung jawab Menteri Keuangan. Kemudian kewenangan Menteri Teknis menyusun rencana anggaran, menyusun dokumennya, melaksanakannya, melaksanakan pungutan PNBP, mengelola utang dan piutang, mengelola BMN, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, serta hal-hal yang lain menjadi tanggung jawabnya. Jadi Menteri Keuangan itu kalau di pemerintah daerah dikatakan sebagai sekda ya. Nah, sekda lah yang menyetujui pencairan. Gitu kan? Nah, begitu juga di kementerian, di pemerintah pusat yang menyetujui pencairan siapa? Menteri Keuangan. Nah, itu. Dan laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya, itu di presiden ya, presiden. Sedangkan laporan keuangan kementerian dan lembaga, Menteri Keuangan, ya kan? Kemudian laporan keuangan kementerian dan lembaga di Menteri Teknis. Jadi bukan hanya Menteri Keuangan, Menteri Teknis juga ya. Nah, jadi Menteri Keuangan itu Kementerian Teknis juga terdiri dari eselon 1 dan eselon 2. Eselon 1 ya. Eselon 1. Di bawah eselon 1 ada Kanwil, ya kan, kantor wilayah. Seperti Kemenkumham di Medan gitu kan. Di depan Deli Park itu ya kan. Nah, itu Kanwil. Jadi eselon 1 di bawah Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya. Sedangkan Menteri Keuangan di bawah Menteri Keuangan itu siapa? Direktorat Jenderal ya, DJP. Apa ini? Direktorat Jenderal Kebendaraan, ya kan? Nah, di bawah Direktorat Jenderal itu ada Kanwil. Nah, kalau di Medan itulah dia di Jalan Diponegoro itu ya. Nah, itu tanggung jawabnya sampai kepada Menteri Keuangan itu.
Dan di bawah Kanwil itu ada kantor lagi yang namanya KPPN, Kantor Pelayanan Piutang Negara, ya kan. Kemudian di bawah Excel, di bawah Kanwil ada lagi yang namanya satker gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan perguruan tinggi ada nggak yang jadi satker? Ada, gitu kan. Nah, satkernya Menteri Agama ada, satkernya Menteri Riset dan Teknologi ada ya. Nah, inilah dia apanya ya, hierarki dari laporan keuangan pemerintah pusat ya. Fungsi APBN itu apa? Fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Jadi ada 6 fungsi itu APBN. Nah, itu. Nah, fungsi APBN yang 6 itu rinciannya inilah ya. Kalau dia fungsi otorisasi artinya apa? Artinya bahwasanya anggaran negara menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja. Fungsi perencanaan artinya apa? Pedoman ya. Fungsi pengawasan artinya apa? Menilai ya apakah sudah sesuai dengan ketentuan tidak gitu ya. Kalau fungsi alokasi fungsinya apa? Ya fungsinya artinya harus diarahkan mengurangi pengangguran ya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian di Indonesia gitu ya. Fungsi distribusi apa? Ya fungsi distribusi itu artinya harus adil gitu ya. Kemudian fungsi stabilisasi fungsinya apa? Memelihara gitu ya. Nah, siklus APBN itu inilah ya, pertama kalinya perencanaan ya. Di daerah gitu juga ya, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua penetapan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat laporan, dan yang kelima pemeriksaan. Jadi ada 5 siklus APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, siklus APBN perencanaan tahapannya itu apa gitu ya? Tahapan dilakukan sebelum tahun anggaran. Nah, itu ya, jadi APBN T-1 namanya. Pada saat penetapan, ya 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, itu ditetapkan. 2 bulan sebelum dilaksanakan, artinya ini 2024. Maka di bulan Oktober udah ditetapkan, udah disetujui kan, untuk dilaksanakan di 2024. Itu namanya siklus penetapan. Gitu ya. Sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun ke-1 dan tahun kedua. Siklus pelaporan ya pada 31 Desember. Oke. Kemudian siklus pemeriksaan dilaksanakan setelah tahapan pelaksanaan berakhir APBN T+1 sekitar Januari dan bulan Juli ya. Jadi kalau 2023 ini diaudit kapan? Bulan Januari 2024, Februari sampai bulan Juli. Nah, itu ya. Nah, itu. Dan jika APBN dilaksanakan 2014, maka pemeriksaan tanggung jawabnya dilakukan di 2015 ya. Artinya nah, kalau di auditnya di awal tahun. Nah, itu. Dan kita lihat ya bagaimana APBN itu ya siklusnya. Jadi siklus APBN itu bermula dari RAPBN, rencana dulu gitu ya. Dari rencana ditetapkan undang-undang, lantas dilaksanakan, lantas diawasi dan dipertanggungjawabkan. Jadi ada 5. Penyusunan APBN, ya siapa aja yang terlibat dalam penyusunan APBN? Bappenas. Ya kenapa Bappenas? Ya karena Bappenas punya dokumen perencanaan yang namanya RPJMN, gitu kan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang ditetapkan dalam PP ya. Kemudian yang dalam perencanaan dan pengesahannya siapa lagi? Kementerian dan lembaga, ya kan? Nah itulah dia sampai pada DPR. Nah ini dia. Jadi fungsi perencanaan, penganggaran dan pengesahan ya. Kemudian penyusunan penyusunan APBN itu diawali dengan RPJM ya, artinya 5 tahun itu. RPJM dijabarkan dalam RKP. Nah kalau jadi yang namanya RKP 1 tahun, ya kan kalau RPJM 5 tahun, sama kalau di daerah ya kan yang namanya dokumen rencana itu apa? RPJMD. Itulah janji visi misi bupati kan 5 tahun. Ya kan kalau yang 1 tahunnya atau disebut dengan rencana kegiatan OPD atau SKPD apa? Ya namanya Renja gitu kan, rencana kerja. Nah, kalau di level nasional namanya RKP. Nah, itu membedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. RPJM didistribusikan di Renstra ya, Kementerian dan Lembaga 5 tahun. Nah, itu ya. RKP 1 tahun. Nah, itu ya. RKP tahun 2023, 2024, 2025 ya. Mau buat apa? Ya kan itu.
Dan ini kita lihat apa ya, penyusunan APBN ya. Jadi RAPBN dulu ada, kemudian disusunlah belanjanya, jadilah APBN. Ya, dalam penyusunan anggaran itu meliputi tahap dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Nah, jadi harus ada disahkan dulu ya di DPR. Nah, jadi inilah mekanismenya. Ya, artinya apa? Dari rencana yang diajukan oleh pemerintah, gitu kan? Lantas dibahas di dalam panitia anggaran, ya banggar misalnya kalau di dewan, ya kan? Jadi dalam RKP rencana kerja itu rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga ya. Jadi kalau berapa kementerian di Indonesia? Nah, berapa berapa lembaga di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca berapa kementerian? Ada berapa kementerian di Indonesia? Zaman 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 sekarang lah ya, zaman Jokowi gitu kan. Zaman Pak Harto berapa? Nah, itu harus tahu gitu ya. Nah, kalau di daerah ada berapa SKPD? Ada berapa OPD? Termasuk kantor camat ya. Ada 33 itu ya. Nah, itu harus tahu. Ada 33 deh. Dengan dana 2 triliun, maka Pemkab Asahan melaksanakan APBD, termasuk gaji pegawai negeri gitu kan. Nah, itu. Jadi dibahaslah RKA itu. Dibahas RKA jadilah RUU APBN. Dari RUU APBN jadi undang-undang. Dari rencana jadi undang-undang. Nah, jadi rencana dari undang-undang harus diapakan ya, diapakan ya, dilegalkan. Namanya Perpres. Nah, jadi kalau di daerah namanya Perda, ya kan? Kalau di pemerintah pusat namanya Perpres, peraturan presiden ya. Nah, kapan itu Perpres itu ada? Bulan November. Nah, jadi untuk yang 2024 udah ada Perpresnya di 2023 ya. Selanjutnya dalam penetapan APBN, nah itu oleh pemerintah dan DPR ya, disusunlah namanya DIP, ya daftar isian proyek, ya daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, jadi dalam isian anggaran itu di bulan November ya dibahas oleh pemerintah itu yang lalu kan untuk 2024 ya. Untuk 2024 itulah namanya tertuang di DIPA ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Ya, dari DIPA itu disahkan oleh Kementerian Teknis ya. Kementerian Teknis, Satker, KPPN dan juga BPK ya. Bulan Desember. Nah, isi APBN apa atau komponennya? Pendapatan dan belanja. Sama juga dengan APBD kan. Apa isi APBD itu? Pendapatan dan belanja. Nanti kita akan lihat pendapatannya apa, belanjanya apa, ya. Nah, yang dikatakan pendapatan itu inilah dia. Pendapatan dari sektor perpajakan, pendapatan dari PNBP dan pendapatan hibah. Gitu ya. Kalau di daerah apa namanya? Kalau di pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah provinsi. Ada berapa pendapatan? Ya, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada lain-lain PAD yang sah dan juga ada pendapatan transfer. Nah, itu ya. Nah, kalau di pemerintah pusat perpajakan, PNBP dan hibah. Kalau kita ngurus SIM, berapa ngurus SIM sekarang? Ya, berapa ngurus SIM? Ya, resminya kan 200.000 kan. Nah, 200.000 itu jadi PNBP. Ya kan? Nah, itu. Kalau ada tesnya lagi di lapangan ya bayar lagi gitu kan. Nah, PNBP-nya masuk negara 200. Kalau kita ngurus paspor mau ke Malaysia berapa ngurus paspor sekarang di imigrasi? Berapa ngurus paspor? 350.000 Pak. 350.000. 350.000 itu dikutip store ke bank itu adalah PNBP. Nah, jadi PNBP penerimaan negara bukan pajak, gitu kan? Tuh. Kalau di daerah apa namanya? Apakah ada PNBP di daerah? Jawabnya tidak ada, ya kan? PNBP itu dikutip oleh kementerian dan lembaga, ya kan? Sementara kalau di daerah itu namanya PAD, pendapatan asli daerah. Ya. Kemudian hibah, hibah ada ya di daerah juga ada hibah. Kalau perpajakan, apa aja perpajakannya itu? Nah, perpajakan itu ada PPN, ada PPH, ya kan? Kalau dulu ada PBB, nah sekarang PBB dialihkan ke daerah, gitu ya. Cukai, ya kan?
PPNBM, nah itu kewenangan pusat memungutnya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak itu apa ya? Pemanfaatan sumber daya alam, PNBP-nya ada. Pelayanan, ada PNBP-nya. Pengelolaan kekayaan negara, ada PNBP-nya. Pengelolaan, apa itu? Pengelolaan hak negara lainnya, itu ada PNBP ya. Nah, jadi itu PNBP. Kalau di imigrasi, PNBP itu ngurus paspor, ya kan? Kalau di kepolisian, kita ngurus SIM, ya kan? Nah, kalau SPP mahasiswa, USU gimana? Apakah PNBP? Gimana? Ya, tergantung perguruan tingginya. Perguruan tingginya Pak, apakah Satker, ya kan? Apakah BLU, ya kan? Apakah PTNBH? Nah, karena USU adalah PTNBH, maka SPP S2, berapa SPP S2? 6 juta, Pak. Nah, 6 juta 500, 6 juta pas ya. Nah, 6 Ya, juta, 6 juta itu bukanlah PNBP, tetapi apa? Ya, sumbangan gitu kan, sumbangan pengelolaan pendidikan SPP. Jadi bukanlah PNBP. Nah, kecuali USU adalah statusnya bukan PTNBH, tetapi adalah Satker. Nah, kalau dia USU ini adalah Satker, maka itu adalah PNBP, ya, yang namanya SPP. Nah, itu bedanya. Dan pendapatan hibah apa aja? Penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga. Semuanya harus mekanismenya APBN. Kalau misalkan ada Toyota nyumbang ambulan, gitu kan? Nah, nyumbang ambulan masuk nggak APBN? Nyumbangnya di Kementerian Kesehatan, masuk nggak APBN? Jawabnya masuk. Kenapa? Karena barang, ya kan? Diserahkan 10 unit ambulan pada rumah sakit umum Adam Malik, ya kan, di Padang Bulan. Itu kan BLU, ya kan, Badan Layanan Umum Negara, BLUN, milik Menteri Kesehatan, ya kan, Adam Malik. Nah, jadi maka masuk itu sebagai penerimaan negara dalam bentuk barang, ya. Kemudian komponen-komponen APBN bisa barang, ya kan. Jenis belanjanya ya belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, belanja pembayaran bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya. Jadi ada 7 ya, 8 ya, 8. Nah, kalau di daerah ada berapa belanja? Nah, siapa bisa menjelaskan di pemerintah daerah? Silakan. Berdasarkan PP 12 tahun 2019, ya kan? Nah, PP 12 tahun 2019 kelompok belanja ada berapa? Cari di Google, ya kan? 9, Pak. Ya, 9 rinciannya, ya kan? Kalau dia kelompok garis besarnya ada 4, gitu kan? Apa aja itu? Pertama belanja modal, ya kan? Yang kedua belanja pegawai, ya kan? Yang ketiga belanja transfer, yang keempat belanja tak terduga. 4 itu kan? Nah, kalau di pemerintah pusat ada 8. Nah, itu ya. 9 kayaknya. Sama. 9 ya? Iya, Pak. Oh ya, ada 9 ya. Iya. Nah, itulah ya. Jadi belanja pegawai itulah ya. Udah tahu lah ini sendiri. Belanja barang itu pun juga udah tahu ya. Lupa belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas ya. Nah, itu. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan honorarium ya. Belanja modal apa aja? Pengeluaran anggaran untuk memperoleh menambah aset tetap lainnya ya. Belanja bunga ya kewajiban ya, ada pokok utang ya, principal outstanding, dan juga utang luar negeri. Belanja subsidi ya belanja yang digunakan oleh Kementerian Negara untuk memproduksi, menjual, mengekspor, mengimpor untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, belanja subsidi ini apa kira-kira contohnya? Misal, gitu kan, kita BBM,
Ya kan, berapa harga pasaran Pertalite 1 liter? 1 liter misalnya pasarannya 15.000. Nah, sekarang berapa per liter? 10.000. Nah, 10.000. Berarti kita dapat subsidi 1 liter itu berapa? 5.000. Gitu kan? Nah, 5.000 lah dapat subsidi. Ya kan? Atau banyak kali 15.000 kan? Di Malaysia aja BBM aja 8.000 kan? Yang RON 25 kan gitu kan? Nah, jadi belanja kita yang disubsidi negara 2.000 rupiah, ya kan, yang dibayarkan 10.000. Nah, itu misalnya belanja subsidi ya. Belanja hibah, pengeluaran berupa transfer dalam bentuk barang atau jasa, ya kan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dilakukan dengan naskah perjanjian. Nah, kalau belanja bantuan sosial, bansos kan itu kan. Nah, itu proyek bansos kan. Sudah banyak orang yang terjerat hukum ya kan, karena belanja bansosnya tidak sesuai dengan ketentuan ya. Juklaknya tidak sesuai dengan juklak. Belanja lain ya tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok pos-pos yang disebutkan tadi ya, yang ada 9 tadi. Nah, pembiayaan gitu juga ya, kalau di daerah tetap ada yang namanya pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, menghasilkan silpa ya, selisih lebih penggunaan anggaran dan selisih kurang. Kapan terjadi silpa? Kalau ya kan pendapatan dikurangi dengan belanja, lebih besar pendapatan, ya kan? Maka namanya silpa. Ya. Kalau dia sikpa, selisih kurang, pendapatan dengan belanja lebih besar belanja. Sikpa ya. Nah, apa aja penerimaan pembiayaan? Ada penerimaan apa ya? Penerimaan pinjaman, obligasi gitu kan. Nah, pemerintah ada menerbitkan ORI, obligasi retail Indonesia ya kan. Kalau ada juga pemerintah menerbitkan yang namanya sukuk gitu kan. Ya kan sukuk kan gitu. Kalau sukuk kan syariah, kalau yang ORI konvensional gitu kan. Nah, kalau yang sukuk ini untuk membiayai pendirian beberapa universitas yang ada di bawah Kementerian Agama, gitu kan? Itu dia sukuk namanya. Atau juga hasil privatisasi dijual, misalkan apa aja dijual, Walanamu kan gitu ya. Hasil privatisasi perusahaan negara. Ya kan, Kuala Namu kan diserahkan sama India ya. Dari Angkasa Pura gitu kan, lantas dijual kan ke India kan. Nah, dijual ke India berapa triliun itu dapat negara kemarin, awal tahun 2022. Ada sekitar 20 T ya. Nah, 20 T masuk ke mana itu, ke APBN? Masuk penerimaan pembiayaan. Ya kan, makanya Angkasa Pura Angkasa Pura berapa itu di Kuala Namu itu? Angkasa Pura 1 ya? Atau 2 ya? AP2 Pak. Nah, Angkasa Pura AP2 ya kan. Nah, AP2 itu ya karena sudah diprivatisasi sama asing gitu kan, maka 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun itu dikelola oleh asing kan gitu kan. Dia asing nyerahkan 28T. 28T masuk ke APBN karena belanja Indonesia defisit gitu kan. Ya, selanjutnya dia apa kan? Kalau dia terserah lah 28T 20 tahun balik nggak? Nah, itu balik ya. Ya, kalau kita beli tiket penerbangan berapa airportnya dulu kan? Airport fee-nya. Nah, masuk ke situ dia, dipotong semua kan. Nah, berapa ribu orang yang berangkat dari situ, ya itulah hitung-hitungan studi kelayakannya gimana. Masuk ya. Kemudian pencairan dana cadangan, penjualan investasi permanen, dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan. Nah, pengeluaran pembiayaan apa saja? Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman pihak ketiga, penyertaan modal, dan pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan. Silpa, selisih lebih atau kurang ya antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan itu. Nah, jadi itu ya, dicatat kepada pembiayaan itu. Kalau dia selisihnya kurang, maka masuk sebagai pengeluaran rate neto.
namanya SIPA. Dan dalam pelaksanaan APBN dilaksanakan menteri, ya kan? Dan ada kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran dalam hal ini membawahi pembuat komitmen, bendahara, penguji tagihan, penerbit surat perintah membayar, dan unit akuntansi instansi ya. Dan bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Lantas ada PA dan KPA kan gitu ya. Kalau di pemerintah daerah juga ada PA, pengguna anggarannya siapa? OPD. Ya kan? Kemudian ada KPA, kuasa pengguna anggarannya siapa? Kadis, sebagainya. Dan berkaitan dengan mekanisme penerimaan itu ada self assessment system dan withholding system. Artinya kalau kita mekanismenya penerimaan apa? Ya kalau kita penerimaannya pajak gitu kan, kita bayar PPN dan kita laporkan PPN gitu kan secara apa gitu ya, secara sukarela kan. Ya namanya self assessment system. Nah, kalau kita membayarkan PPN dipotong bendahara, ya namanya withholding system, gitu kan? Jadi kita ada kerjaan langsung dipotong, Pak, karena Bapak ada narasumber, ya kan 1,5 juta honornya, potong PPN, potong pajak penghasilan, Pak, katanya. Pajak penghasilan 15%, kan? Maka potonglah 15% oleh bendahara, namanya withholding. Atau ditagih instansi pemerintah atau berbeda-beda tergantung jenis. Tapi Indonesia biasanya untuk PPh final ya dengan sistem withholding system gitu ya. Dan mekanisme penerimaan juga ya melalui ini tadi ya KPPN. Ya, jadi KPPN menunjuk ya bendahara penerimaan dan menyetorkan PNBP ke bank ya. Dan wajib pajak itu menyetorkan ke bank gitu ya dan nantinya masuk kepada bendahara penerimaan negara ya. Bahkan alir proses pembayaran pada satuan kerja ya ini ya. Jadi pada pembuat komitmen yaitu ada surat perintah kontrak, ada dari kontrak, kemudian membuat daftar gaji, kemudian berita acara pengeluaran kas dan sebagainya dicantumkan di buku bank, di buku tagihan, kemudian diuji tagihannya, kemudian dilakukan oleh bendahara pengeluaran yaitu transfer ya sampai pada bagian akuntansi mencatatnya ya dan selanjutnya mendistribusikan pada satuan audit internal ya. Nah, inilah dia bagan alirnya ya. Nah, dalam hal ini dokumen proses pembayaran apa saja yang namanya adanya bukti, tagihan gitu kan, kontrak, daftar dan lain-lainnya itu SPP, surat perintah pembayaran. Ya, kemudian juga SPM, kemudian SP2D ya. Sama ini di daerah juga ya. SPP, SPM dan SP2D ya sebagai alat bayar, bukti bayar ya. Nah, bukti-bukti pendukungnya apa saja selain dari SPP, SPM, SP2D? Ada kontrak, ada referensi bank, ada berita acara serah terima, ada bukti penyelesaian, ada berita acara pembayaran, gitu kan? Nah, ini harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti diaudit, maka ada kelemahan dalam pelaksanaan pembayaran, gitu kan? Temuan BPK. Kalau ini nggak lengkap. Nah, makanya bendahara selalu melengkapi ini. Atau PPTK-nya, atau jabat pelaksana teknis kegiatan. Gitu kan? Nah, kalau misalnya ini tidak lengkap, maka PPTK-nya bertanggung jawab. Gitu kan? Nah, bertanggung jawab dia terhadap perintah pendukung perjanjian mekanisme pembayarannya tidak lengkap. Ya. Bendahara berhak menolak membayar. Nah, ini. Kemudian mekanisme pembayaran juga pengeluaran negara melalui keputusan dan pengeluaran dan juga ada bukti pendukung pengeluarannya. Jadi ada pelaksananya ya. Ya, kemudian jenis-jenis pencairannya ada SPPUP, SPPGUP, SPPTUP, SPPLS dan GUP nihil ya. UP uang persediaan, uang ganti persediaan ya langsung ya. Nah, ini pembayarannya ya. Nah, untuk pembayaran langsung LS ya, itu pembayaran dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran berdasarkan perjanjian kerja, surat keputusan, ya, surat tugas, surat perintah. Untuk penyedia barang dan jasa atas dasar perjanjian ada kontrak. Kemudian bendahara pengeluaran menggunakan SPPLS, belanja pegawai, belanja honor, belanja langganan daya dan jasa dan perjalanan dinas.
Kemudian uang persediaan UP ada uang muka kerja, membiayai kegiatan operasional, membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan. Nah, ini ya. Pemberian UP ya uang pangkal ya, yaitu 100 juta untuk pagu belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan 2,4 M. Untuk 200 juta untuk pagunya 2,4 M sampai 6 M. Yang uang pangkalnya 500 juta untuk di atas kontrak 6 M ya. Nah, pembayaran atas UP menerima surat perintah bayar, bukti pengeluaran disetujui ditandatangani oleh PPK, melakukan pengujian atas tagihan SPP, melakukan pengujian pemungutan pemotongan, menyetorkan tugas negara ya. Kemudian pengganti UP yaitu permintaan kembali pembayaran UP, penggantian UP dilakukan apabila UP telah digunakan paling sedikit 50% ya, dan dokumen yang lengkapi 4 ini. Ini untuk tambahan uang persediaan, ini mekanismenya. Karena mekanisme penggantian uang persediaan nihil ini mekanismenya ya kan, kemudian pembayaran pengembalian penerimaan ini mekanismenya ya. Kemudian pembayaran tagihan yang bersumber dari penggunaan PNBP, nah ini mekanismenya. Kemudian pembayaran tagihan bersumber dari penggunaan PNBP, nah ini formulanya ya. Ya, kemudian pembatalan SPP, SPM, dan SP2D, nah ini mekanismenya. Kemudian sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, sistem akuntansinya inilah ya. Jadi mulai dari namanya Span Sakti, itu ya. Jadi aplikasinya Span Sakti. Dan untuk dasar hukum apa ya? Dasar hukum agenda sistem akuntansi pemerintah pusat ini, gitu ya. Ya Undang-Undang Nomor 1 2004, Undang-Undang 17 tentang keuangan, PP 8, gitu ya. PP 71 2010, PMK 2011, ya. Nah ini. Nah, ini dasar hukumnya. Artinya kalau standar akuntansi pemerintah pusat itu, dasar hukumnya apa? Undang-Undang Nomor 1 kan tahun 2004. Nah, ini kita lewatkan. Nah, ciri-ciri standar akuntansi pemerintah pusat apa? Basis akuntansinya menggunakan basis akrual. Ya, basis kas tetap digunakan, terutama untuk LRA aja. Ya kan, laporan realisasi anggaran. Jadi disusun menggunakan basis kas, yang lainnya basis akrual. Kalau sistem pembukuan berpasangan tetap digunakan ya. Kemudian adanya desentralisasi pelaksanaan anggaran ada ya, ada namanya Satker gitu kan. Kalau di daerah ada namanya UPTD ya kan, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kalau di pemerintah pusat namanya Satker. Nah ini. Kemudian BAS ya, ada Badan Akun Standar. Nah, Badan Akun Standar itu ada di peraturan mana ini? Ada yang tahu? Badan Akun Standar landasan hukumnya atau nomor nomenklaturnya lah ya yang sudah ditetapkan, yaitu di Permendagri nomor 90 ya. Nah, di situ ada di Permendagri 90 itu udah jelas ya. Kalau namanya belanja jasa itu berapa kode rekeningnya? Ada di Permendagri 90. Bisa dibaca ya. Mungkin udah ada juntonya itu sekarang. Standar akuntansi pemerintahan ya, SAP. Sudah saya berikan yang lalu ya. SAP itu ada berapa standar yang kemarin? Yang sudah saya berikan. Ada berapa? Ada berapa PSAP? Itu harus hafal ya. Ada 21. Dan standar akuntansi pemerintah pusat ini wajib diselenggarakan. Ya kan? Nah, kalau nggak diselenggarakan nanti dampaknya pada kepatuhan. Audit kepatuhan ya. Masuk laporan audit kepatuhan. Dan unit entitas yang dikecualikan dalam apa ini? Dalam standar akuntansi pemerintah pusat itu adalah BUMN nggak masuk. Ya kan? Kenapa? BUMN punya laporan keuangan sendiri, ya kan, punya standar sendiri kan. BUMD nggak masuk gitu kan, karena BUMD punya standar akuntansi sendiri. Nah, pemerintah daerah juga ya, karena dia punya standar sendiri. Ya, standar SAPP, standar akuntansi pemerintah daerah apa namanya?
ya, yang dituangkan di dalam Permendagri nomor 70 ya kan tahun 2020. Nah, jadi itu harus hafal ya. Ya, kemudian kerangka umum standar akuntansi pemerintah pusat, nah inilah ya. Jadi ada standar akuntansi BUN ya, kemudian standar akuntansi bendahara umum negara ya, kemudian sampai pada laporan keuangan pemerintah pusat, ada konsolidasi ya. Kemudian dalam standar akuntansi pemerintah pusat itu disatukannya antara standar dilakukan di dalam aplikasi Sakti dan juga aplikasi SPAN ya. Nah, jadi aplikasi Sakti dan aplikasi SPAN ya. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk apa ya, akuntansi untuk unit akuntansi dan sistem akuntansi BUN ya. Ini unit BUN ya, yaitu di aplikasi Siap namanya. Ini ya. Ya, kemudian untuk implementasi Sabun ya digunakan oleh Kementerian Keuangan ya, Sabun itu. Ya, artinya aplikasi Sabun Menteri Keuangan yang pakai. Oke. Sedangkan SPAN dan Sakti, nah siapa yang pakai? Jadi Sabun tadi di Menteri Keuangan, sedangkan SPAN dan Sakti dipakai oleh Satker ya di kementerian dan lembaga ya. Nah, jadi kalau dan SPAN dan Sakti itu bukan di Kementerian Keuangan, tetapi di Satker ya, satuan kerjanya. Win SU, itu kan Satker atau BLU itu. Ya, saya nggak tahu kan. Misalkan Win Sidempuan, ya kan itu apa ya? Apa namanya? Di bawah Kementerian Agama ya kan, Satker itu. Ya, maka menggunakan aplikasi yang namanya SPAN ya. Jadi SPAN itu untuk rencananya, sedangkan Saktinya untuk pelaksanaannya. Ya, SPAN database. Ya, silakan. Kalau untuk daerah ada yang pegang Sakti, Pak. Nah, dia kalau daerah bukan Sakti namanya. Apa namanya? SIPD. SIPD ya. SIPD ya Pak. Ya, SIPD. Jadi bukan Sakti namanya, SIPD. Di bawah dikendalikan oleh Menteri Keuangan. Di Menteri Dalam Negeri, Mendagri, SIPD. Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sedangkan di pemerintah pusat namanya SPAN ya. SPAN dan Kalau SPAN. dinas juga nggak ada yang pegang Sakti ya, Pak ya? Di mana? Dinas. Karena kalau di KPPN gitu, sebagian dinas ada yang pegang Sakti gitu, Pak. Itu Ya, kalau dia yang namanya Sakti itu di kementerian di Satker di bawah kementerian dan lembaga. Misalnya Pengadilan Agama, ya kan? Misalnya apa? Pengadilan Negeri, gitu kan? Itu kan di bawah Kementerian Kehakiman. Kemudian penjara, gitu kan? Itu dia menggunakan Sakti. Kemudian madrasah, gitu kan? Di bawah Kemenak itu Sakti. Ya, kalau di dinas misalnya pemerintah daerah, ya kan itu pakai SIPD, ya kan? Kalau Pemko Medan pakai SIPD, jadi bukan pakai Sakti. Itu dia. Lihat dulu ya, apanya Satker, Satker. Kalau nama di bawah pemerintah pusat namanya Satker ya, Satuan Kerja. Tetapi kalau di bawah di bawah pemerintah daerah namanya UPTD, ya Unit Pelaksana Teknis Daerah. Nah, jadi UPTD dibawahi oleh yang namanya OPD. Misal, ya misalnya apa? Misalnya dinas apa namanya yang mengutip PKB Dispenda ya kan? Nah, Dispenda itu punya UPTD dia kan di Kisaran ada, di Ranto Prapat ada, di Labuan Batu ada kan? Nah, itu dia. Jadi mereka menggunakan SIPD semuanya. Oke, silakan. Ada lagi? izin Pak, kalau sekarang disebut Sakti aja Pak. Di dalam Sakti itu ada perencanaan juga Pak.
Oh, di dalam sakti itu ada perencanaan ya. Jadi PAN itu masuk sakti ya. Iya, Pak. Di Betul. Sakti itu ada operator perencanaan, ada laporan, ada GLP, ada persediaan, Ya, semuanya di situ. ya, semuanya di situ kan. Nah, kalau di SIPD gitu juga ya. Mulai dari fase perencanaan ya, program kegiatannya masukkan di SIPD. Tanggalnya udah ada, adminnya udah ada. Kemudian pada fase pelaksanaan bendahara, ya kan di situ juga, ya kan. Kemudian pada dinas BPKAD, ya BPKAD ya, nah, keuangan daerah kan gitu kan. Dia mau menyampaikan 7 laporan keuangan pemerintah daerah, semuanya dari apa tadi ya, dari SIPD. Tuh. Kemudian Pak, izin ya silakan Pak. izin bertanya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak, kalau saat itu kan dibangun oleh sistemnya dibangun oleh oleh Menteri Keuangan. keuangan SIPD juga dibangun oleh Menteri Keuangan apa ya? Kementerian Keuangan baru di dalam negeri, dibentuk Mendagri. Mendagri ya. Ya, Oh, terima kasih, Pak. ya. Dan SIPD versi 4 ya sekarang ini. Dan inilah sakti mekanismenya. Ya, sakti itu ada admin, ada admin, kemudian ada database-nya, kemudian ada general ledger and processing, ada pejabat komitmen, bendahara, kemudian juga mengelola aset ya. Kalau dulu ada namanya SAK BMN, gitu kan, tahun 2010 kan. Nah sekarang udah namanya Sakti. Dulu masing-masing apa itu satker itu punya aplikasi yang parsial gitu kan. Jadi Sakti ini dengan kata lain dia udah menyatukan beberapa modul-modul yang ada ya. Dan dari beberapa aplikasi modul yang ada ya, itu mengelola database ya yang tertuang di dalam database SPAN ya. Dan untuk apa ini gitu ya? Sakti ini gitu ya. Jadi antara Sakti dengan SPAN apa hubungannya? Nah, kalau SPAN mengatur nomor rekeningnya, ya kan? Sedangkan Sakti mulai dari anggarannya, laporannya, pembayarannya, mengelola asetnya, ya kan, mengelola bendaharanya, mengelola persediaannya, mengelola pelaporannya dan menyusun anggarannya. Nah, jadi ini ya, kalau di dalam apa? Di daerah bagaimana untuk basnya, bagan akun standarnya. Nah, bagan akun standarnya mengacu pada Permendagri 90. Nah, kalau di SPAN mengacu pada rekening yang diatur di dalam Menteri Keuangan, ya, kode rekeningnya. Yang tujuannya adalah laporan, ya penyusunan anggaran, ya kemudian juga menyusun DIPA, komitmen, manajemen pembayaran dan semuanya. Ya. Kemudian unit akuntansi dan sistem akuntansi ya. Jadi antara sistem akuntansi instansi itu mengelola pengelolaan barang dan mengelola pelaporannya, mengelola barang dan mengelola pelaporan. Jadi membentuk itu namanya SAI ya, sistem akuntansi instansi ya. Dan sistem akuntansi instansi ini berdasarkan pada apa ya? SAK ya, artinya sistem akuntansi keuangan ya. Ini disampaikan berjenjang ya, mulai dari satker di wilayah ke eselon ya, sampai di kementerian. Dan untuk aset namanya SIMAK BMN ya. Jadi masih sama ya namanya. Cuman udah nyatu dia di dalam SAI. SAI ini dalam sakti jadi kan. Dan SAI ini diselenggarakan secara berjenjang. Nah, itu tadi. Dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara menyusun laporan keuangan. Laporan keuangannya apa? LRA, neraca, LPE, LO, dan CALK. Itu ya. Jadi 5 dikirimkan oleh SAI. Nah, kalau di OPD atau di dinas gitu kan, dinas pemerintah daerah, itu ada berapa yang disajikan? Ya, sama juga ya itu kan.
yang namanya LRA, LO, ya kan, neraca, ya kan, dan juga CALK enggak ya. Nah, itu di dinas ya. Tapi kalau yang 7 itu di dinas PPKAD-nya. Ya. Dan nah, itu sajalah ya, saya kira. Ada mau berdiskusi, silakan nantinya dibaca kembali ya yang namanya di dalam SPKN yang sudah saya berikan kemarin. Dan UASnya silakan ya, boleh ambil topiknya bebas ya. Dan contohnya itu ada saya berikan ya pada Penny Yulistin. Silakan satu paper nanti 3 orang dan kita terbitkan ya menjadi nilai nantinya, artinya bagi mahasiswa nanti pertama mahasiswa punya karya, kemudian ada kontribusi pada USU, kemudian juga ini sebagai outcome perkuliahan ya. Jadi sekedar hasil outcome dari UAS ini ya, perkuliahan ini. Dan itu menjadi masuk biodata kurikulum vitae ya, seandainya ini apa ya ditanya karyanya atau tulisannya apa saja yang pernah dibuatnya. Baiklah, saya kira itu saja ya perkuliahan kita, dan saya ucapkan selamat sore. Izin Pak, Oke. jadwal kumpulnya kapan Pak? Jadwal kumpulnya kapan ya? 2 minggu lagi ya? Atau minggu depan? 2 minggu lagi aja Pak. Oke, 2 minggu lagi ya. Baik, 2 minggu lagi ya. Nanti gitu udah dikumpulkan, langsung nilainya saya berikan kepada Prodi ya untuk diisi di portal. Ya, baik, saya tunggu ya. Jadi nilainya 2 minggu lagi, tanggal berapa itu? 21 ya? Tanggal 22 ya. Ya, tanggal 22 udah kumpul semuanya kepada Penny Yulistin ya. Nanti dirarkannya, dia nanti kirim ke saya. Dan itu nanti kita terbitkan di Brazilian Development Journal ya. Nah, itu saja ya. Dan biaya publikasinya 500.000. Kalian bagi 3 lah nanti. Nah, jadi nanti ada di Google Scholar udah muncul ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.